Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang kedua. Kitab Daniel pasal 2 dengan perikop Mimpi Nebukadnezar. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok,
pembesar raja itu. Mengapa pita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku, Raja Nebukadnezar, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi
supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan
yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Allah, sumber segala pengetahuan dan hikmat, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Daniel 2 ayat 1 dengan bunyi nas. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, sebagai salah satu penasihat raja dan orang bijak, Daniel dan teman-temannya menghadapi hukuman mati yang mengerikan jika mereka tidak dapat memberitahukan Nebukadnezar bukan hanya apa yang dimimpikannya, tetapi juga arti dari mimpi itu. Dalam keadaan darurat ini, seperti kebiasaannya, Daniel akan mencari Tuhan dalam doa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja bab 40 menjelaskan, di antara mereka yang dicari-cari oleh pemimpin pengawal raja yang telah bersiap-siap untuk memenuhi perintah raja adalah Daniel dan teman-temannya. Ketika diberitahu bahwa sesuai dengan perintah itu, bahwa mereka juga harus mati, maka dengan cerdas dan cerdik, Daniel bertanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Ariok menceritakan kepada Daniel kegelisahan hati raja terhadap mimpinya yang luar biasa itu, dan kegagalannya untuk memperoleh pertolongan dari mereka yang selama ini ia menaruh keyakinan yang sepenuhnya. Dan ketika mendengar hal ini, Daniel mempertaruhkan nyawanya, pergi menghadap raja, dan meminta diberi waktu supaya ia dapat memohon kepada Allahnya untuk menyatakan kepadanya mimpi itu beserta dengan maknanya. Raja Nebukadnezar menyetujui permohonan Daniel, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya itu. Mereka pun bersama-sama mencari hikmat dari sumber terang dan pengetahuan. Iman mereka kuat dalam kesadaran bahwa Allah telah menempatkan mereka di mana mereka berada,
bahwa mereka sedang melakukan pekerjaannya dan sedang menghadapi tuntutan kewajiban. Pada waktu-waktu kegelisahan dan bahaya, mereka selalu beralih kepadanya mencari bimbingan dan perlindungan. Dan Allah terbukti adalah satu-satunya pertolongan pada waktunya. Kini dengan hati yang sangat direndahkan atau dengan kerendahan hati, mereka memperbaharui penyerahan mereka kepada Hakim langit dan bumi, sambil memohon kiranya ia mau memberikan kelepasan kepada mereka pada saat yang mereka sangat butuhkan ini. Dan permohonan mereka tidak sia-sia. Allah yang mereka hormati itu kini menghormati mereka. Roh Tuhan ada pada mereka dan kepada Daniel. Dalam suatu penglihatan malam, dinyatakanlah mimpi raja itu sekalian dengan maknanya. Tindakan Daniel yang pertama setelah ia memperoleh mimpi daripada Allah ialah mengucap syukur kepada Allah untuk penglihatan yang diberikan kepadanya itu. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kata Daniel. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Setelah itu, dengan cepat-cepat Daniel pergi kepada Aryok yang ditugaskan raja untuk membinasakan orang-orang pintar dengan berkata, "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau binasakan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Dengan segera, pegawai istana itu membawa Daniel menghadap raja sambil berkata, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Sahabat-sahabat firman, suatu nubuatan dahsyat tentang kerajaan-kerajaan manusia adalah patung dalam mimpi Nebukadnezar, Raja Babel yang besar dan berambisi itu. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan di dalam mimpi dari hal patung yang tidak dapat ditafsirkan oleh manusia, Allah memberitahukan apa yang akan berlaku kemudian. Allah memberikan mimpi itu kepada Nebukadnezar yang percaya bahwa Babel akan berdiri selama-lamanya, namun melalui nabinya Allah memberitahukan makna mimpi itu kepada Nebukadnezar, supaya Nebukadnezar dapat mengetahui bahwa Babel tidak akan berdiri sampai selama-lamanya, dan supaya raja itu dapat mempelajari bahwa kebenaran adalah lebih besar daripada cita-cita imperialisme. Allah memberikan mimpi itu dan maknanya kepada Nebukadnezar, bukan hanya supaya Raja Babel itu sendiri yang boleh mengetahuinya, melainkan supaya setiap raja yang berikut setelah dia boleh mengetahui bahwa kerajaan-kerajaan di bumi hanyalah bersifat sementara saja dan akan berlalu, dan bahwa satu-satunya kerajaan yang kekal yang tidak akan berlalu ialah kerajaan Kristus yang dilambangkan oleh batu yang menjadi suatu gunung besar dan yang memenuhi segenap bumi. Seluruh patung yang berbentuk manusia melambangkan kerajaan manusia. Tetapi pembagian patung itu melalui lambang-lambang logam menyatakan 4 bentuk kerajaan dunia yang besar, yang mulai sejak dari zaman Daniel dan seterusnya akan memerintah di atas bumi. Kerajaan-kerajaan ini dimulai dengan Babel, yang dilambangkan dengan kepala dari patung itu yang terbuat dari emas tulen, sampai pada puncak kejayaannya di bawah Nebukadnezar, kerajaan yang telah banyak mempengaruhi dunia. Kemudian, Babel akan diganti oleh Medo-Persia di bawah Kores Besar. Untuk kira-kira 200 tahun lamanya, demikianlah Persia yang dilambangkan oleh perak pada dada patung itu duduk di atas tampuk pemerintahan kerajaan dunia. Kemudian masih dilambangkan dengan perak pada tahun 331 sebelum Masehi,
Darius III Kondomanus bertempur mempertahankan kekuasaan dengan Alexander Agung dari Yunani dalam pertempuran di Arbela, dan Alexander Agung menang dan menjadi raja dunia. Lambang Yunani adalah tembaga pada pinggang patung itu. Setelah jaya beberapa saat, Alexander meninggal dunia pada tahun 323 sebelum Masehi. Dan dalam beberapa tahun kerajaannya terbagi di antara kelompok-kelompok yang berperang, dan pada abad berikutnya menjadi lemah tanpa pengharapan dan menjadi mangsa kuasa kaisar yang bangkit di sungai Tiber, yaitu Roma yang dilambangkan dengan besi pada bagian paha dan kaki dari patung itu. Roma mengalahkan divisi Syria yang tadinya tergabung dalam kekuasaan kerajaan Yunani pada tahun 190 sebelum Masehi. Divisi Makedonia kerajaan itu dikalahkan pada tahun 168 sebelum Masehi, sedangkan Mesir mengakui kekuasaan besi kerajaan Roma pada tahun yang sama. Roma permulaannya adalah suatu republik yang kemudian menjadi suatu kerajaan. Dan pada kerajaan Roma inilah terjadilah pembagian yang dilambangkan oleh pencampuran besi dan tanah liat pada jari-jari kaki patung itu. Melalui penyerbuan orang-orang barbar dari utara dan timur Eropa pada abad keempat, Roma, kerajaan yang dari besi itu, hancur selama-lamanya. Walaupun telah diadakan usaha-usaha yang hebat untuk mempersatukan bangsa-bangsa di Eropa, yakni Roma yang terbagi-bagi seluruhnya menjadi satu kesatuan melalui antar perkawinan, tapi menunjuk kepada nubuatan, yaitu mengadakan pencampuran di kalangan mereka sendiri dengan benih manusia, tetapi mereka telah gagal. Charlemagne dan Napoleon berusaha dengan kekuatan senjata untuk mendirikan suatu kerajaan yang bersatu, tetapi mereka telah gagal. Nubuatan memaklumkan bahwa kerajaan-kerajaan yang terbagi-bagi ini tidak akan bersatu, sama seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Perkataan mereka tidak akan merupakan satu kesatuan. Adalah lebih kuat daripada diplomasi atau kekuatan senjata. Pada akhir zaman, di zaman Roma yang terbagi-bagi itu, Allah yang di sorga akan mendirikan kerajaannya yang dilambangkan dengan batu yang terungkit tanpa bantuan tangan manusia, batu yang menjadi suatu gunung besar dan memenuhi segenap bumi. Kerajaan itu tidak akan pernah dibinasakan, tidak akan pernah diduduki oleh yang lain, tapi kerajaan itu kekal sampai selama-lamanya. Itulah kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, coba kita renungkan bagaimana Tuhan menjawab doa Daniel melebihi apa yang bisa diminta atau dibayangkan oleh Daniel. Yaitu yang pertama, ia mampu memberi raja jawaban atas pertanyaannya, mengungkapkan masa kini dan masa depan kepada kita, teristimewa kepada Nebukadnezar. Yang kedua, campur tangan Tuhan dalam menyelamatkan nyawa Daniel dan teman-temannya, serta para penasihat raja lainnya. Yang ketiga, jawaban Daniel menunjukkan kepada orang Kasdim dan Nebukadnezar bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, baik yang lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Dan yang keempat, kebenaran firman Tuhan akhirnya dikumandangkan ke seluruh kerajaan Babylon, bahwa peramal dan tukang sihir adalah penipu dan palsu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, biarlah pembelajaran melalui Daniel pasal 2 hari ini mengingatkan kita untuk tidak mempercayai atau tidak mengarahkan pandangan kita pada politisi nabi palsu atau pemerintahan duniawi. Tetapi biarlah kita tertuju dan percaya hanya kepada Raja Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, yang mengetahui segala sesuatu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab kerajaan duniawi akan lenyap, pemimpin bangsa-bangsa akan datang dan pergi, tetapi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja itu, akan kekal selama-lamanya. Jadi biarlah harapan kita tidak terpusat pada pemimpin-pemimpin dunia itu atau oleh partai politik manapun, tapi biarlah harapan kita terpusat pada Tuhan Yesus, Allah kita, dan juga Yerusalem baru,
rumah kita yang sesungguhnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang